Saya calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, serta refleksi dari penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah yang pertama, bahwa guru merupakan pusat pembelajaran. Jadi, anak hanya menerima informasi-informasi yang diberikan oleh guru saja. Yang kedua, saya menganggap salah satu keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah ketika anak mendapatkan nilai di atas KKM. Yang ketiga, saya kira menerapkan disiplin kepada anak itu adalah ketika anak mengumpulkan tugas tepat waktu tanpa ada yang tertinggal satu orang pun sesuai dengan jadwal yang sudah saya tentukan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yakni setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata pemikiran bahwa guru sebagai pusat pembelajaran itu adalah salah besar. Ternyata siswalah yang harus menjadi pusat pembelajaran atau student center. Anak harus diberi kemerdekaan dalam belajar dengan mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Anak diberi kemerdekaan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, keberhasilan dalam proses pembelajaran bukan hanya diukur dari ketuntasan nilai kognitif anak, tetapi keberhasilan sebuah pembelajaran adalah ketika anak bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri sebagai individu maupun sebagai manusia dalam lingkungan sosial budayanya. Keberhasilan pendidikan yang sebenarnya adalah ketika kita bisa membahagiakan anak secara lahir dan batinnya dengan menerapkan berbagai model pembelajaran dan metode permainan di dalam proses pendidikan. Karena dunia anak adalah dunia bermain, maka seyogyanya anak diberi kebebasan dalam bermain dalam pembelajaran. Penanaman karakter yang paling utama harus diterapkan kepada anak di dalam proses pendidikan. Menerapkan disiplin kepada anak itu bukan dengan cara mengumpulkan tugas dengan tepat waktu saja, tetapi kita sebagai pendidik bisa menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Sebagai pendidik, kita harus memberikan contoh atau suri tauladan dalam pembelajaran, memberikan motivasi dan memberikan dorongan kepada anak dengan melihat karakteristik yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Pendidik harus diibaratkan sebagai petani yang harus memberi perlakuan yang berbeda-beda kepada anak sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan masing-masing. Setelah mempelajari modul 1.1, sebagai pendidik, saya harus menghamba kepada anak atau harus lebih berpihak kepada kepentingan anak. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya akan lakukan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas, yakni dengan cara yang pertama, menuntun tumbuh anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak bisa selamat dan bahagia dengan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun anak dalam proses pembelajaran dengan menerapkan trilogi pendidikan, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Yang kedua,
Saya akan mencoba memerdekakan anak di dalam pembelajaran supaya mereka merdeka secara lahir dan batin. Kodrat anak bermain, jadi saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menggunakan permainan-permainan di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan di dalam kelas yang lebih berpihak kepada anak akan saya terapkan di dalam proses pembelajaran, sehingga lebih akan bisa memahami apa yang mereka butuhkan. Saya akan lebih menyayangi mereka dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, seperti dengan menggunakan pembelajaran kelompok dan permainan, akan saya terapkan di dalam proses pembelajaran. Yang keempat, di dalam proses pembelajaran, saya akan menuntun anak memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni siswa akan memiliki jiwa gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif, berkebinekaan global, serta memiliki sifat berketuhanan yang Maha Esa. Saya akan menebalkan perilaku baik yang ada dalam diri anak dengan melihat konteks diri anak dan sosio-kultural budaya, serta saya akan lebih memahami diri anak sehingga anak akan menuntun mereka untuk memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.